situ, sini. Enggak udah Nah, semua. orang nggak mau ribut. Lah kalau santri di sini ribut, bagaimana? Orang masuk buat ribut. Lah, Malu, tahu nggak malu? kita ini mengundang ini kan mau mendamaikan. Nyalain dong lampunya. Sini, sini, sini. Kalau zaman dulu puas nih. Ya, jangan. Sekarang gini. Gini. Iya. Sabar, Gini. sabar. Jangan sini, Miss. Kalau Maaf, gini. Dak. Sini, Pak Uda. Duduk sebelah situ, Pak Uda. Maaf, Pak Uda. Gini kalau zaman aja nggak terus oke lah zaman sekarang ini kan ayo kita ada tua ya Pak. Lampunya Jadi gini nih, loh, Pak, kurang nih. kita panggil di rumah saya. Mari Mas Mari. Sini. Sini. Mana Pak RT sini? Enggak, bukan sebelah sini enggak. Sini dah sini. Awal mulanya ceritain enggak? Gini. Pak Tato, ya saya dulu yang bicara saya dulu. Nah, Bapak sekalian, saya di sini ketua lingkungan. Walaupun keadaan saya seperti ini, pengalaman saya tetap ketua lingkungan. Apapun saya sampaikan, saya undang kemari Bapak sekalian. Ada percikan kecil yang ada permasalahan di RT 04. Kalau tujuan saya, yuk sekarang gini yuk Pak ya. Yang tadi pagi panas membara, ayo kita duduk bareng dengan kepala dingin biar permasalahan selesai. Nah, Pak RW menyelesaikan masalah lewat apa? Kalau saya bisanya hanya ranah saya mendamaikan warga bila mana ada percikan. Kalau untuk saya, Pak RT dan Pak RW, oh si anu tuh salah loh, si anu tuh benar tidak bisa. Itu ranahnya Bapak kepolisian. Nah, Bapak-bapak sekalian, kita kali ini maaf saya bukan ceramah. Ayo kita hidup dengan berapa hari lagi sih karena kita harus hidup cuma sebentar Pak. Ayo sama tetangga Pak. Saudara terdekat adalah tetangga. Nah, yang sudah Mas siapa nih Mas Gani, Mas Gono, Pak Tato, yuk yang sudah kita hidup cuma sebentar. Kita cuma sebentar hidup apa sih? Saudara terdekat adalah tetangga. Nah, wajar ada percikan. Saya dengan keluarga pernah percikan kok. Mungkin si A juga pernah, si B pernah. Tidak mungkin suatu keluarga itu ada percikan yang batal. Pasti ada. Nah, dengan percikan itu wajar, apalagi itu bermasyarakat yang bermacam-macam suku, yang bermacam-macam agama. Nah, solusinya gimana Pak RW? Solusinya hanya kalau saya sebagai penengah, saya hari ini tidak akan, oh si ini salah loh, ini saja. Ayo saya cuma baca aja damai. Yuk biar kita hidup kita juga. Ya Pak ya, dimusyawarahkan depan kepala dingin. Kalau hari ini di rumah kita untuk berdebat, pokoknya bukannya saya menolak, enggak, pokoknya nggak usah berdebat. Maksud saya, oke, kalau menyampaikan secara kecil, nanti yang penting ujung-ujungnya, yuk kita maaf, kita gali kembali lagi. Kalau bukannya kita ini cuma berapa hari lagi sih? Itu bahasa kasarnya orang menengahi orang ribut berapa kali lagi? Artinya di dunia ini tipu daya di dunia ini Pak. Benar tipu daya. Buat apa sih? Kan gitu Pak. Dan sudah saya tidak menyalahin. Tadi berapa tak menyalahkan. Namanya ada persiapan, ada solusi paham tidak menyalahkan. Tapi kan itu bisa dilupakan. Pak RT ya? Bisa dibuang jauh-jauh. Bisa dimaafkan. Lebih mulia orang yang terbuka untuk memaafkan. Situ Pak. Jadi Pak RW ini kosong-kosong bukan, memang ya peranan saya sekarang Pak RW, bukan masalah ini pembangunan itu baru karena kemarin bukan, karena saya sampaikan Bapak sekalian, Pak RT, Pak RW tidak punya hak untuk si A salah si B salah. Kalau memang mau diperpanjang tidak di sini. Tapi alhamdulillah tadi pagi itu tidak ada gesekan, dalam arti tidak ada apa Pak, adu fisik, pemukulan, penganiayaan, perusakan. Nah, gampang diselesaikan. Kalau ada pemukulan umpama pidana, tadi pagi itu nggak ada unsur pidananya, nggak ada apa-apa kalau cuma mulut kok. Nah, kalau ada perusakan umpama motor terus dirusak, namanya perusakan bisa pidana. Nah, kalau sekarang harusnya bisa lah kita damaikan lewat PRT. Harusnya loh, saya mohon mau didamaikan. Ranah saya cuma begitu. Kalau kita lempar tadi bagaimana, kita buang lagi bagaimana, akan ribet lagi di sini. Nah, ujung-ujungnya nanti ya ke sana. Sana tadi tempatnya kalau malah lari ke tingkat atas, monggo silahkan, itu hak Bapak. Kalau lari ke atas, kan. Nah, di sana ada jalur hukum, ada kepolisian. Nah, itu ranahnya Pak Polisi dan ke atas, monggo saya silakan. Kalau memang tidak puas
di ranah RW. Nah ini masalah di sini. Kalau nanti ada keributan di sini, saya bisa panggil Pak Bimas, Pak Babinsa. Karena apa? Permasalahan di tingkat RT dibawa ke RW. RW tidak mampu mengatasi, saya ke tingkat atas. Nah, saya dengan Pak RT bekerja dipayungi hukum. Saya punya SK yang sah, saya dilindungi undang-undang. Maka saya berhak. Umpama ada keributan di sini, nih nanti jadi ribut, Pak Roto tolong ke sini Pak. Nanti Pak Roto lah yang berdiri di sini. Pak Roto dia mampu, mungkin reskrim kalau ada keributan, karena kriminal kalau ributan gitu. Nah, kalau bapak-bapak tidak mau melebar, tidak mau rumit, tidak mau keluar uang, ayo kita damai. Disaksikan oleh saya malaikat, kita juga sebagai orang seleksi. Apa yang maafkan, itulah religion. Pak Roman mau Pak? Terima kasih, saya tambahkan ya. Saya di sini jadi pengurus dari 2006 kan Pak. Iya Pak. Jadi saya selalu menengahi di keributan-keributan di mana saja terjadi. Jadi kembali lagi pada diri kita sendiri. Bahwa kita ini nggak ada orang yang hidup itu sempurna, itu nggak ada. Sudah punya kesalahan sendiri-sendiri punya. Kebijakan-kebijakan kita juga punya, tapi belum tentu kebijakan kebaikan saya itu baik buat orang lain kan gitu. Kadang-kadang saya ngasih solusi seperti ini bla 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 bla, tapi belum tentu orang lain itu yang terbaik, belum tentu. Jadi namanya itu manusia tidak ada yang sempurna kan gitu ya. Kita selalu mendamaikan di mana saja, entah itu KDRT, entah itu keributan kecil di lingkungan, di warga, apapun ada, sering terjadi. Entah itu malah masalah narkoba, entah itu masalah kebersihan. Jadi selama 2006 di sini itu semua pendatang, nggak ada yang pribumi, itu jarang. Ada satu Jadeto ya, iya Jadeto ini pendatang semua. Makanya saya kadang-kadang kalau dikata, oh itu pendatang, bukan, Pak. Saya juga pendatang gitu. Kita pendatang semua. Jadi kita di sini tuh buat contoh tingkat kelurahan bahwa di RW 1 tuh contoh terrukun kelurahan. Sampai ke Bangladesh pernah ditinjau kemari bahwa di RW 1 ini walaupun kelihatan kumuh, tapi ternyata di dalamnya akur, bersih, dan bisa ditunjukkan di tingkat kecamatan maupun wali kota. Terbukti dengan kita mendapatkan juara kedua tentang kebersihan, tentang kerukunan, tentang karena kita ada PGRT ada ya. PGRT itu tiap seminggu sekali ada, 2 minggu sekali ada, sebulan sekali ada. Nah itu warganya kalau kita punya ada kesulitan apa dimanggil, orang Mat tolong sini ada masalah nih. Oke, di pertemuan PGRT ya seperti ini ngumpul warganya. Ada masalahnya apa? Alhamdulillah sudah diselesaikan ya Pak ya. Kita berapa kali kan masalah-masalah itu diangkat ke tingkat PGRT. Karena di sini ada PGRT, umpamanya ada masalah di RT 2 itu ada masalah bla 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 begini. Wah, ini selesaikannya di dalam musyawarah. Ayo kita datengin, kita musyawarahkan, selesai juga ya masalah ADRT, masalah keributan lingkungan, masalah ekonomi, saling cemburu ekonomi lah banyak ya. Ya Pak, saya sambung lagi. Kalau saya tetap saya hargai dengan emosinya orang yang sering berselisih. Seperti Mas Bono, ini Pak Angga yang ikut Mas Jani, Pak. Dalam percikan pasti memang ada, saya hargain pada pagi kita hargain. Apakah kita akan menyelesaikan dalam keadaan situ? Api lagi besar-besarnya kita siram air pasti melambah moba lagi, kan begitu Pak? Nah kalau sekarang ini kan sebetulnya sudah adem. Yuk kita saling memaafkan, kita galilah. Kita ini larinya kan kemana sih, ke yang lahat. Orang hidup itu di dunia ini hanya cerita dan fata morgana. Nah, ada kesalahan tetangga, ayo saling dimaafkan. Buat apa diperpanjang? Kalau diperpanjang sulit di dunia, sulit akhirat. Sulit di dunia kalau sampai lapor ke polisi harus punya duit banyak, harus punya waktu. Sangat sedihnya nginep di kantor polisi kayak apa. Percikan tadi pagi tidak ada pemukulan, tidak ada perusakan. Sebetulnya diselesaikan Pak RT yang bisa. Tapi kalau tadi ada pemukulan yang dipukul lapor polisi, di visumnya pasti yang mukul ditarik kantor polisi. Hukum yang bicara. Nah, Pak RT sekali lagi bekerja itu dipayungi hukum, dilindungi undang-undang karena punya yang resmi. Saya mengarahkan yang baik. Kalau mau diikuti monggo, kalau mau tidak diikuti ya kita alihkan, kita naikkan ke tingkat kasasi. Enggak Pak? Iya. Saya udah ngajar dari di RT 1 kemarin ada permasalahan seperti ini, di tengah RT gagal manggil saya, alhamdulillah begitu kita datang saling memaafkan. Selesai akhirnya sekarang adem air, tidak usah naik ke atas,
tidak berurusan dengan polisi. Urusan polisi itu duit harus ada, waktu ada, siap mental, karena nginep di kantor polisi itu tidak enak. Mau laki mau perempuan, salah pun ditolong oleh Pak Polisi. Nah, saya kembalikan. Sekarang Pak Uda dulu sebagai orang tua sedikit Pak Uda, bagaimana pendapat saya, benar apa enggak? Lebih dari bagus. Nah, Udah nggak ada lagi kata-kata itu yang lebih. mudah-mudahan Mas Sudah Dani sangat bijak. ya, Mas Dani bisa dan tidak usah mengungkit. Kalau mau mungkin begini, ini bukan kantor polisi, nggak usah. Oh tadi saya begini loh, ini anda nggak usah. Saya pengennya yang sudah yuk kita kubur, yang sudah kita kubur, yang sudah nggak usah diingat-ingat lagi. Anggaplah itu kesalahan. Saya menghargai emosi Mas Gono, Mas Dani, saya hargai. Orang ada berantem itu pasti ada emosinya kita. Saya nggak dengar ngelarang. Gono tadi ngapain si CP ngapain? Saya hargai, namanya orang lagi emosi. Saya hargai. Cuman enaknya, bagusnya tadi tidak ada pemukulan, tidak ada pengusakan. Kalau ada pengusakan, saya tidak mampu lagi, itu urusan kriminal lah, polisi yang bertindak. Kan itu kan. Bagi orang tua Mas Dani, tolong Mas Dani orangnya Pak Uda sudah bicara begitu, Pak Uda juga yang sudah. Tapi kalau di tingkat ini tidak selesai, saya naikkan ke tingkat atas. Karena kinerja saya seperti itu. Tingkat RT nggak mampu ngatasin, bukan nggak mampu, misalnya belum selesai. Sama Pak RT dengan tentara RW, kita tangani seperti ini. Kalau di sini masih ribut, kita naikkan tingkat atas. Memang kinerja saya seperti itu. Urutannya seperti itu. Tolong nih, sekarang dari orang tua Mas Tato, gimana pendapat Mas? Gitu ya Mas ya. Baik ya, lebih baik memaafkan, legowo yang sudah. Jangan sampai ada lagi. Benar, hidup di dunia ini cuma hormat-hormatan. Buat apa sih kita hidup sekali? Saudara terdekat adalah Tetangga. Saya selamatan semalam itu mau minta maaf itu kan yang saya udah bukan saudara yang jauh. Saudara yang jauh cuma saya tuh telepon, mudah-mudahan gini. Yang tak undang itu karena apa? Saudara terdekat adalah tetangga. Saya hubungin tetangga dulu. Ada pakai lingkungan hidup. Saudara yang jauh yang kandung-kandungnya saya juga ada 4 kandung di sana. Itu mah jauh. Saudara itu dekat, ada apa-apa saya tetangga. Nah, kalau mau tetangganya kita sering cerita buat apa sih? Tiap hari kita dicatat terus sama. Saya juga bukan orang baik, tapi saya berusaha menjadi orang baik dan juga harus berbicara baik karena saya seorang pengurus. Nggak usah mengaca dari mesti dia perbuatannya begitu. Patokan Bapak Ibu sekalian bicaraan saya aja, Mas. Ya Mas Dono ya. Jadi emosi kita buang, kita biar sehat makanya. Jadi kita tidak ada. Kalau sama tetangga punya takutnya sakit, semakin sakit. Siapa ini? Kan bibit penyakit itu dari hati. Kalau sama tetangga atau tiap hari itu sudah jadi bibit. Mas Tato juga setuju dengan pendapat saya. Mudah-mudahan selesai dalam arti di sini tidak ada perdebatan, tidak ada mengulang lagi, tidak ada di pengulang itu ribut. Kalau dari ribut, saya nggak atas kalau saya tidak mampu. Orang ranahnya cuma begitu. Dalam. Aduh, kopi dari sekian ini. Minum itu danang, Itu apa air apa maksudnya dikasih apa? Saya cuma pengen menyaksikan Ya, ada cucunya. salaman doang Pak RW. itu diundang. Ini cuma pengen menyaksikan salaman, sir, tidak terulang lagi lah. Semuanya kembali tersenyum seperti biasa. Ketemu saling menyapa lah. Yang aku kan menghargai percikan yang tadi saya hargai. Pak Toto marah, si Bayu marah, Ceki marah, Gor marah, Mas Dani marah, saya hargai karena sedang lagi ada konflik hati. Karena selesai siap. Dia masalahnya bukan sekali 2 kali masalah. Ya. Dia kayak dendam gitu loh. Jadi saya kayak nggak nerima gitu loh. Ya, makanya Kayak saya itu dia sengaja gitu pengen nabrak saya gitu. Ya. Ya orang kayak pengen minta dihajar gitu. ya Benar ya. Saya udah tahu. Tapi kan Mendingan dia diusir aja di kampung sini. Kalau saya Anda nggak boleh gitu, Anda. Nanti dia benar. Ayah kamu apa-apain sih? Saya bilang ya, saya juga ikut tentang ini ya. Masalah ini kalau masih berlarut cuma Dia, gua diam. Ayah dia enggak. kan Tidak.
Sini Kak. Hormati pengurus lingkungan. Jadi kita Tolong nggak dong usah hormati. berpanjang, kita kan kita stop tadi. Jangan lagi. Itu maksud kita. Kalau masih ada juga dia seperti ini. Jadi cuman apa yang lihat salaman rangkulan udah jangan terulang lagi udah gitu. Saling memaafkan udah. Kalau masih ada kata-kata itu Kan saya kalau mau diikuti, kalau nggak diikuti saya naikkan ke tingkat atas, tak panggil ke sini Pak Suroto. Malah di- Sebagai Dimas, sebagai Babinsa saya panggil. Tapi Nah, usahakan siap-siap mental, siap-siap biaya. Jadi sih, lah bang, air udah aku, begini nggak mau gimana? Sekarang Pak RT dikasih kesempatan dulu. Monggo, silakan. Pak RT, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak RW yang telah memberikan tempat dari Pak Roy ya kan. Kasih apa, Mak? Apa tadi di sini? Hah? Itu. Intinya Oh. begini, kita ini saling bertetangga. Kan kalau seandainya kita tetap tentram, damai kan enak. Ya. Jangan kampung ini dibuat seperti Israel. Terus perang terus permasalahan sedikit aja kita kadang-kadang jadi panjang. Kita ini udah guyup dari dulu sudah guyup di lingkungan. Tidak pernah ada permasalahan yang artinya memancing keributan, ya, memancing keributan antar tetangga, ya. Makanya kita harus sadar diri lah. Kita bicara masalah sana sini tidak berkepihakan. Saling sadar diri, mawas diri kita nih, ya kan? Karena kondisi tempat kita ini memang seperti ini gitu loh. Ya, kita harus menjaga emosional kita, mengedepankan apa kesabaran gitu kan. Jangan hanya mengandalkan emosi aja, jadi timbul keributan, ya. Cobalah kita bersabar, ya kan. Kalau ternyata kita begini, ya kita harus bagaimana, ya kan. Jadi jangan mengedepankan keinginan emosi yang ada dalam jiwa kita gitu. Saya berharap di sini ya jangan sampai terulang lagi, ya jangan sampai terulang. Apalagi kita ada unsur segala macam di belakangnya kemarin kita terjadi atau lalu kita mengulang karena ada rasa karena saya nggak tahu ya itu ya urusan internal mereka, ya. Tapi saya tidak mau mengulas itu, ya. Yang penting kampung ini kita buat damai, ya. Kita udah buat segala kegiatan di lingkungan bagaimana, ya kan? Kita udah pupuk benar-benar ya kan ini. Semua kegiatan sampai hari besar agama, hari kebesaran republik ya kan. Ini kita pupuk. Dengan terjadi kayak begini percuma aja. Percuma. Karena apa? Yang kita kembangkan, pengurus kembangkan dengan kebaikan nyatanya berubah seperti ini. Malu saya. Malu dengan siapa? Lingkungan kanan kiri. Bisa aja. Jadi apa? Jadi bahan omongan. Yang ada di RT cuma keributan itu aja. Ya. Saya paling nggak mau kayak begitu, bisa aja. Saya ingin kedamaian, ketentraman sesama tetangga gitu loh. Dan kita sebagai manusia ya harus bersabar. Tawakal kita bersabar gitu loh kan. Bagaimana caranya kita berbuat sabar, ya kan? Jangan sampai masalah parkir jadi masalah air jadi masalah jalan raya jadi masalah. Nggak usah permasalahan, tergantung diri kita nih di sini. Oh ya kita karena begini kenapa? Tanya baik-baik. Ya, ada dulu apa? Kenapa? Gitu kan ya. Oke jalan kan enak begitu nada seperti itu. Ya, nggak perlu dengan cara-cara kita, keinginan nafsu kita. Tanya kalau tetangga sedang kesulitan tanya. Kenapa? Ada apa? Kan enak begitu. Enak buat kerukunan juga. Enggak dikedepankan dengan rasa emosi. Ya ngapa lu ngapain lu berisik aja lu. Enggak usah, enggak perlu gitu, Pak. Udah enggak zamannya kita berantem kayak Israel kayak gitu. Ya. Kita butuh kedamaian di kampung ini. Enggak butuh yang kayak begitu, ya kan? Makanya saya minta tolong masalah ini. Udah ya kan? Saya tidak mau saling menyalahkan siapa salah benar ya karena saya bukan ada di pengadilan. Ya. Terus terang aja. Yang menentukan salah atau benar adalah pengadilan. Dan kita saling mawas diri, sadar diri, tinggal di lingkungan. Ya. Kita lingkungan padat penduduk, yang sakit, ya kan? Yang sampai kita mau tidur aja motor sampai dikeluarkan ke rumah.
masih murid itu juga aku malu kita kadang-kadang. Ya, susah aja dah. Kita harus sadar diri lah, ya. Kita benar harus bisa mawas diri masing-masing, ya kan. Kalau tetangga begini ingatkan, jangan diprovokasi. Kalau tetangga begini, kenapa sih lu jangan ojok-ojok dipanasin terus, dikomporin terus, ya kan? Yang berdampaknya timbul permusuhan jadinya. Coba kita rangkul, ya kan, kita beritahu ada apa. Kamu di rumah dia, ayo begini aja. Nggak mesti harus dengan saya. Selaku pengurus enggak. Siapa kiranya orang-orang yang jadi pamong lingkungan yang bisa kita berikan arahan untuk kita maupun orang lain. Ajak, gitu loh kan. Nggak mesti harus saya. Yang orang-orang boleh tunjuk menurut kemampuan saudara, ya kan, dari teman atau yang lainnya, menurut orang itu patuh kita apa? Gitu. Ajak bicara, biar semua damai. Nggak perlu istilahnya kita ada tetangga berselisih, di sini kita di sisi lain ada yang motor ngomporin, ya kan, bla 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 bla, jadi panjang. Yang harusnya kita terhenti di situ, timbul permasalahan lagi di sini juga dikomporin, janganlah, jangan, kayak gini jangan terjadi. Karena apa? Kita ingin benar-benar ketentraman, kedamaian, sama-sama. Kita udah solid dalam segala hal, ya kan? Serang aja ya, solid dalam segala kegiatan, dalam aktivitas kita, kerukunan, demokrasi kita, ya. Cobalah kita jaga, ya, kita jaga. Ya, jangan sampai timbul perpecahan yang dampaknya nanti akhirnya bukan ke orang tua aja, ke anak-anak kita nanti akan jadi masalah, keturunan kita ada apa? Dia generasi kita akan jadi percekcokan. Nah itu yang kita hindari. Saya minta seperti itu ya, tolong ya, yang punya masalah di sini saya tidak akan menyalahkan siapa ya kan, karena saya bukan seorang hakim, ya kan, ya, saya tidak mau menghakimi atau satu sama lain, tidak. Saya ingin ada di tengah-tengah, ya. Saya hanya meluruskan permasalahan ini supaya jangan terjadi kembali oleh siapapun, ya, dengan warga yang manapun, jangan sampai terulang. Kenapa? Dampaknya buat kita, saya pengurus maupun keluarga yang tidak bermasalah akan berdampak buruk. Terang aja, kita udah kena cap nantinya, kan malu kita, ya. Saya rasa itu pandangan dari saya ya, untuk kedua-duanya nih ya, yang tidak bermasalah. Dan saya juga mohon dari keluarga CP. Maaf Pak, saya nggak ngerti awalnya seperti apa nih ya. Saya mau tahu statementnya Dani sama statementnya si Handa ini nih, seperti apa. Ini satu nih Pak, Kronologisnya dari awal. kronologisnya nih. Terus saya sama Dani kan sebenarnya gue nenggor juga kan, tinggal dan ya kan, mempermasalahkan ada lu di dunia ini juga gue enggak gitu loh. Maksudnya sampai lu bilang gue berdiri tadi nih, artinya lu nantangin bapak gue sama anak lu dua-duanya keluar aja berantem sama gue, jangan jago kandang. Benar. Saya sama Bayu tuh pernah punya jago apa Pak selama tinggal di sini gitu loh, ya kan, di Mabdan kan, nanti dijawab deh gitu loh. Lu kan sampai nantangin bapak gue, nyuruh gue keluar berantem di luar, jangan jago kandang gitu loh. Ini maksudnya kemana gitu? Sedangkan saya itu di Etam tuh ngapain sih Pak? Ngapain sih gitu kan? Ngapain parah? Nggak pernah jadi jago-jago gitu loh. Main bola iyalah. Kalau lo orang sampai nantangin bapak gua, terus sampai ini itu nggak masalah deh. Terus satu lagi, gua juga kan nggak tahu ya. Lo di konsumsi lo tuh mengkonsumsi apa sih sampai ya jadi seperti ini gitu loh ya kan? Gua negor lu ya, cuman say hello ya kan? Dan gitu kan? Kita tetap hello kan? Walaupun hello kan, nggak ada lu masalah dendam sama gua, sampai lu itu kan. Sekarang gua mau dengar nih, kayak lu ngatain orang sebelah sana lah, lu bilang orang miskin. Gua nggak tahu lu sekaya apa di negeri lu sana itu. Udah pokoknya gua ada yang ngomong seperti itu. Sekarang gua ngomong gini, biar aja mungkin orangnya emang orang kaya, gua bilang gitu. Apa? Entah orang kaya, entah orang kurang. Gua nggak orang kaya lah, mungkin lu kan boros pasti kan lu punya pendidikan lah. Kalau dari sian, belum Saya ikut kamu ngapain sih? belum ya. Terus gua mau tahu nih kronologisnya. Sekarang logikanya lu gini aja, maupun dia anjing-anjingnya dia nih orang, terus lu sampai berantem sama perempuan tuh logikanya di mana gitu. Gitu doang sih. Gue sebenarnya sama Handa pun gue cuma hello, maupun dia ada ipar gua.
kalau dia salah ya gue bantuin, tapi kan kata-kata yang ada di kata-kata pelacur PR itu kan sebenarnya itu udah kelewatan lo ya. Jadi kalau sudah Oke. Sekarang gue mau dengar kata-kata lo aja. Baik. Terima kasih Pak Pendayat, Pak RW semuanya. Ya kan, semoga saya sebenarnya berawal dari kasus yang waktu Pak Tato marahin istri saya masalah air. Ya kan? Saya udah clear. Oke, ya, clear. Setelah itu saya udah Taruh dah. Oh, enggak, gua diam. Nanti kalau mau ngomong nanti ya. Oke. Masalahnya, Be, gua waktu istri gua ditegur sama bapak lu. Itu ada gua. Iya, ada lu kan. Gua enggak marah. Enggak marah. Ya harusnya nggak Ya, marah. nggak marah, Ini kan ya. masalah perempuan harusnya Ya. nih. Nah, masalah si Anda, ya kan? Masalahnya pertama waktu itu kan gua udah ngalah. Harusnya kan waktu yang kejadian pertama ini yang realnya ya. Ya, dan ini tadi apa lagi? Ya, yang dua kali nih, dua kali nih. CB Yang realnya. Nggak pernah ngalah, dia nggak pernah ngalah. Betul, ya kan? Ya, biar gua selesai satu-satu ya, ya kan? Jadi waktu itu kan ada kasur di sana. Gua selama tinggal di sini nggak pernah cari masalah. Ya kan? Pernah cari masalah. Ngomong duluan. Jangan dulu. Iya. Nggak pernah cari masalah. Ya kan? Dicatetin. Catatin dong. Ya. Catatin. Gua videoin nih. Ya, Ya. ya. Udah. Ah, akhirnya begitu gua kasih jalan, ya kan? Dia nggak mau kasih jalan. Pertama, akhir ribut. Tadi kasih pas apa? Motor Itu yang juga. dulu, itu yang dulu. Motor Nih. juga. Itu dia Sama. lagi jalan kaki. Orang Be, jalan taruh kaki dulu, bisa minggir, taruh dulu, Be. kan? Biar clear ya, Biar ya. Habis itu yang kedua, kasus yang tadi, ya kan? Gua udah mengalah tuh motor belakang gua, ya kan? Cakep. Mengalah nih, Ngeles motor susah gua, banget. ya kan? Dia udah mau arah ke rumah Pak RW, mutar balik. Tahu-taunya dia mutar balik ke rumah Mbak Maya, ya kan? Ntar, udah gua kasih ngalah tuh, ya kan? Masih dilamain sengaja sama dia dari mimik mukanya, gua tahu sengaja sama dia, kan? Akhirnya hasil kan dia kalau memang dia nggak ada dendam sama gua, dia clear masalah yang pertama. Harus kan dia mundur sedikit kan, gua bisa masuk ke rumah kan? Enggak? Tolong. Boleh. Oh, gue bikin di mana tolong? Dulu, ya kan? Akhirnya buat terpancing emosi itu karena dia ngomong gua tolong. Be, kalau dibilang tolong pasti lu emosi. Jangan dulu kan? Jangan dulu. Akhirnya hal-hal itu kan harusnya datanglah si Om Dono tiba-tiba seolah-olah katanya gua melawan cewek. Gua enggak bisa cewek. Nah, oke, habis itu gue udah paham. Kita lihat CCTV yang lu nabrak dia. Iya. Posisinya Gua tahu di depan Abang Bono. Itu dia nggak ada. Dia nyorong motornya sampai bilang mundur nggak lu? Iya. Lu teriak-teriak lagi. Sekarang ini aja ya. Ini kalau kayak begini nggak selesai. Selesai aja latapan dah. nggak bisa dirubah, nggak bisa apa. Ini hanya harga diri saya sama keluarga saya. Iya benar. Cuma manusia ini doang yang Enggak, saya juga sama. Be, bapak lu yang pertama yang bikin onar di sini, Be. Enggak, biar clear nih. Ya kan? Biar clear. Gua salah. Pendatang baru. Biarin aja, biarin dia ngeluarin. Dengerin dulu. Sekali dua kali, bapak lu tuh begitu gua ajak ngomong baik-baik, enggak ada dia ngomong sedikit pun baik-baik. Iya kan? Mata tuh harusnya sebagai orang tua mencerminkan sikap yang benar, ya kan? Seolah-olah saya ini udah 2 kali Pak Tato bilang saya waktu pendatang perusuh. Yang ngomong Ya dari kan? siapa? Udah, saya masih ingat di memori saya. Ya kan? Nih, Ya kan? aku janji ya. Demi Allah, demi Rasul kalau ngomong Makanya, gitu, nanti saya nggak mau fotonya apa gitu? Gua dibilang Iya. pendatang perusuh. Nggak tahu deh. Sejak kejadian ada berantem orang di atas, ada orang berantem di atas itu, ya kan? Adiknya Iwan kan? Nah, gua kaget mendengarnya kan. Terus yang kedua waktu banjir juga sama. Pak Tato ngomong ke gua, Ya emang iya itu kan gudang damkar. enggak, ntar dulu. Kan sejarahnya kan nggak tahu lu bagaimana gua Banjir kejadian. yang mana nih? Yang mana? Yang mana? Banjir yang gudang damkar. Ini sama Pak Romat bukannya. Iya. Aku pengen ngasih lilin waktu Iya. di musola kan. Iya. Aku ngomong sebagai pengurus, Iya. aku pengurus RT. Iya. Terus sampean bilang katanya, oh aku di So. aku bilang ini ada aturannya di lingkungan, apa nggak begitu kan? Gitu. Aku sebagai pengurus RT kan gitu kan ngomongnya.
terus sampai bilang katanya aku pakai cara luar negeri kan gitu. Cara luar negeri nggak ada. Nah ini artinya ada haji dari segala macam. Jadi gini, ada unsur suka nggak suka. Nah, Ketika orang di belakang, lagi. ya kan? Saya paham, makanya saya nggak mau bergaul di lingkungan sini. Oh. Saya nggak mau di lingkungan, ya kan? Cuma lain di depan, lain di belakang. Nggak bisa. Makanya saya nggak Tadi yang dibilang bapak gua gimana tuh? maksudnya bapak lu suka ngadu-ngadu orang. Ngadu mana? Lalu diam. Udah Diam dulu. Awas dulu lu ya. Iya diam dulu yang diajak ngomong. Maaf nih Pak RT, maaf ya. Terus yang diajak ngomong ini maksudnya waras apa kagak? Maksudnya itu maaf dulu. Aku mau tahu dia ngomong Sampai ke RT. udah. Ini masalah saya guys. Emang bener. Apalagi saya. Dulu waktu Karoma, waktu dia laporan, dia pas dia laporin musola dia berdua nih. Iya. Masalah banjir itu. Iya. Saya nengahin lah atas nama pengurus gitu. Karena dia pakai cara luar negeri kan gak nyambung. Saya bisa hubungin langsung ke pihak damkar. Saya pakai cara luar negeri. Saya bilang di sini nggak ada itu, ada aturan strukturnya, ada pengurus dalam laporan banjir kan gitu. Dia pakai cara luar negeri katanya. Akhirnya saya putuskan ya udah kalau pakai luar negeri nggak nyambung, jangan diterusin soalan ini. Kita bikin kopi ya, Pak. Iya, 8 orang. ada haji dari. Kalau perlu damkar. Saya mau ya. mencari pembenaran dan kesalahan. Cukup hati kita aja sama Iya, Tuhan. jujur. Berarti ini orang tua ini dua salah semua. Enggak, Semua kita nih. salah. Benar. Ya. Ada masalah. Itu cuma mungkin pemikiran para bapak sama Pak Tato, sayanya bagaimana dan saya juga pemikiran juga bagaimana. Berarti kan yang tadi bilang gini, sorry nanya Pak. Berarti kan di sini kan misalnya anak-anak baru ya gitu lah. Kita bagi Baik, lu nya awas ini. kita kan bagian dari tahun gua kecil lah. Oh lu nggak pernah ada seantusias itu sampai mengundang damkar dengan ban karet segede alaihim gitu loh. Ya orang yang dia cuma ngomong orang gila. Diem dulu. Gua tuh balik kantor nih buru-buru gua. Ngapain gua sendiri juga. Ya, gila ya. Orang banyak segitu ngomongnya sampai soal Santai aja, usah banyak-banyak bacot. Udah. Udah sekarang ini karena masalah ini mau selesai apa enggak? Iya, Ya, gitu aja. Kalau mau selesai masalah tadi jangan cara saya. Kalau Iya. udah kita Kalau enggak, udah. masalahnya ketika di paling atas. Gimana? Polisi aja. Ya, Kalau itu aja polisi aja polisi. Itu aja. Ini damai kan saling berdebat, tidak mau mengakui kesalahan susah dah. Apa ngakui salah? Nah, Mas Dani ngakuin kesalahan udah. Dani udah ngakuin salah, semuanya juga ngakuin salah. Bener? Oke. Ya. Bener nggak Pak Roso? Ya. Kalau dia benar, kita abur, buat semua. Tadi kan dikatakan dia Udah gitu aja. Bener nggak omongan yang diajak keterangan ini? Bener nggak? Udah angkat kaki lu sit down sama. Ya. Iya kan gue bilang, lu sama ini, dua-duanya sama-sama orang kurang menurut gua ya. Walaupun ya di ipar gua bilang kurang. Lu laki-laki lebih kurang. Karena lu lawan perempuan. Iya, gua nggak mau berantem sama perempuan. Tadi lu udah Mau udah sering banget anjing. Anda mau gini. Kenapa Sayu nih? Enggak, maaf nih. Taruh, maaf. Bang, maaf nih ya. Bang, saya sama abang kurang apa bang? Nggak ada. Iya, saya gini bang. Lu ajarin aja bini lu cara. Bukan ini omong saya sama abang. Ajarin Diam dia dulu. sendiri. Abang setiap abang lewat, Bunda diam dulu. Biar Bunda nggak usah ngomong. Yang ngomong biar orang-orang laki-laki aja. Setiap abang lewat, karena saya merasa saya anak muda. Pernah nggak setiap abang lewat saya nggak tegur? Pernah. Gue di sini juga denger orang-orang tua juga. Iya, cakep. Saya juga dulu, saya tegur dulu. Kalau Ketika masih ada unsur gambar, kalau masih ada unsur gambar saya. apa? Suka. Baru dan dulu Enggak. Saya udah dari 26 sini. Semuanya saya tanggung saudara. Kalau ada apa-apa saya minta tolong Dani. Kan? Semuanya nggak bisa. Tapi saya udah paham. Posisi Kita saya dalam sendiri, tempo saya udah berapa paham. tahun kita keadaan aman? Ya. Karena saya tadi mau nelfon pihak keluarga saya juga. Saya di sini sudah sendiri juga. Enggak mau ngapain? Saya udah paham pasti dikeroyok saya. Iya. Pasti. Mau ngapain? Cari kesalahan saya. Enggak. Pak salah, sorry ya, saya ikut campur. Kalau saya nggak peduli masalahnya dengan yang lain keluarganya apa, tapi kalau situ tadi bilang dikeroyok, itu berarti nggak menghargai Pak RT sama Pak RW. Jelas Pak RT dan Pak RW tadi sudah bilang caranya adalah damai, saling memaafkan. Kan tadi saya minta penjelasan. Iya, tapi dengan seperti itu, CCB keluar statement keroyok atau apa enggak kan? Enggak bilang nggak masalah, cuman salahannya tadi sebut kalau nggak di sini dikeroyok.
Bang, maaf. Saya nggak terima. Saya dikeroyok masih dulu. Maaf dah. Ini sebenarnya kan masalah saya sama si Anda, sama si Danu, ya kan, sama Pak Tanto. Sebenarnya kayak Penggono sama si kita kan nggak bisa masuk di sini. Sebenarnya, ya kan? Nggak masuk. Nggak bisa masuk kan? Sama gua. Dan. Si Abik itu cucu gua. Iya, itu kan masalah Darah keluarga. gua masih ada. Masalah keluarga semua. Iya kan? Kita kan nggak bakal nyolek lu juga pun nggak bakalan dan karena gue tahu kan tadi gue bilang lu kurang, lu lebih kurang. Nggak usah bilang gua kurang. Emang kurang. Kalau lu nggak kurang nggak mungkin lu berantem sama perempuan. Nggak mau berantem sama perempuan. Saya udah hebat ya. Ini lu semua dari tadi, lu anggap gua kurang habis itu keluarga pendatang, ya kan? Sebenarnya bisa gua terima, ya kan? Bisa gua terima, ya kan? Gua panggil juga orang-orang posisi saya, ya kan? Itu mau ngapain, ya kan? Iya. Gua angkat jempol buat om. Gini saja. Saya minta sudah kalau semua dari awal di kronologis yang lama ditumpahin Habis. tidak Pak, ya Pak, sebentar, saya kan belum ngomong. Saya cuma mau nanya sama Kak Dani. Kak, emang benar sampai ngatain istri saya perek? Ah, itu perlu dikonfirmasi ya. Karena istri lu yang nabrak gue dulu, nabrak gua. Habis itu bilang gua tolol. Tolong di ini sama istri lu tanya. Kalau gua nggak bilang tolol, lu sini. Si Lia bilang lu tolol, lu harga diri lu mana? Kalau misalnya gini, Ini mata nih, masih ini mata orangnya nih. Ini mata. Enggak, kalau Om kalau kurang terima, nggak apa-apa. Ya kan bisa banyak ngomong di sini, nggak apa-apa. Terus mau ngapain lu ngajakin om gue berantem? Enggak, dari tadi kayak Lu nantangin dia namanya. Udah lu kurang ya lu kurang. Inilah. Saya gini dia urusan kelar. Lu pergi dari sini. Orang dia belum bilang itu. Udah itu gua mas gua. Kalau lu ngakuin salah, kalau lu masih nggak mau ngakuin salah, kita bebas. Cuma salah nih. Gua salah. Biarin dia men, biarin. Lu orang pintar gitu, orang pintar tuh. Lu orang pintar tuh. Aku sini. Dari fisik orang itu siapa? ya habis itu bagaimana kita Udah dulu. Ya maafin yang salah, yang salah. Duduk. Aku udah bisa. Maaf, Bayi mah nggak emosi. Bayi tenang. Bayi cuma hanya mengklarifikasi. Bener. Gini ya maaf. Harga dirinya sebagai kepala rumah tangga, seorang laki-laki, istri Bayu atau lagi yang di sini rata-rata 99% daripada punya istri dikatain perek. Maksudnya gini, tanya istri Bayu deh, Kak. 5 menit dia ngomong sama saya sadar dari tidur, dia berdebat katanya anjing babi tolol segala macam. Saya saya tanya dia, saya belum respon. Tapi pas dia bilang kamu tahu nggak ya, aku dikatain perek. Nggak pakai ngomong lebar, dia masih ngomong. Saya cabut HP, saya ambil rokok, saya turun, saya ketok ke rumahnya. Enggak, saya pikir tadi gini Kak, nih Bayi gini kayak Bayi orang sadar, Bayi orang normal, Bayi orang dewasa, ngerti etika atau attitude. Bayi itu tadi ngetok, Bayi kira kakak mau keluar, kakak cuma mau ngomong gitu doang. Yuk maaf ya tadi kakak hilang karena kakak emosi. Istri Bayi tadi ngomong kakak seperti itu, maafin kakak. Saya lagi duduk, ini nunjuk, lah saya emosi. Bener nggak? Maklum itu saya. Nah apalagi tadi setelah saya lihat CCTV gini Kak, maaf ya. CCTV itu, saya nggak tahu yang lain yang pada punya rekaman CCTV itu diputar atau tidak. Tapi kalau memang CCTV itu diputar, Kakak Dani memang jahat. Kenapa Bayi bilang jahat? Kakak Dani sebelumnya sudah parkir di depan rumahnya Yudi. Tapi ketika istri saya mundur dan mau maju, dia malah nyodok. CCTV-nya jelas. Dan maaf Kak, itu rekayasa, bukannya tadi yang dibilang apa? Rekayasa CCTV, nggak ada. Nah, yang sampai saya sampai saat ini saya emosi itu karena kakak ngatain diri saya seperti itu. Ya, lurusin. Karena tadi udah boleh, gua kan udah parkir di motornya si Yudi, ya kan. Istri itu kan arahnya ke rumah Pak Rahmat tadi kan. Tahu mutar dia di rumah mamanya. Ya kan? Gua udah ngalah kan. Tahu-tahu disengajain karena dia tatapan matanya masih dendam sama gua. Dilama-lamain sama dia.
Pak Roman tuh ada motor, gua nggak bisa motor. Pak, ayo pulang Pak, udah Pak. Pulang. Iya, tenang aja. Masalahnya. Pokoknya saya lindungi PRT. Ya. Jadi lu kayak kejadian lu yuk, sama kayak gua nggak kemakan omongan. Udah, sekarang kita nggak usah ngulas-ngulas yang itu lagi ya. Tidak perlu lah. Kalau diulas lagi dibalikin apa enggak? Bisa. Yang ini begini, yang ini Kalau begini. ya ayo kita bersalaman. Ayo bersalaman. Saya udah ya. Sekarang udah mulai dari Gono udah memaafkan. Salah, bukan memaafkan, tapi minta maaf kepada yang benar. Kita saling saling bertetangga yang baik lah gitu aja udah. Ya sekarang kan intinya tidak ada mencari pembenaran. Udah, saya tidak saling menyalahkan. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Terus terang nih, saya dari pengurus. Saya tidak berpihak. Sekarang udah merasa salah atau bagaimana? Ya kita ya udah memaafkan aja udah. Selesai lah. Ya, jangan ulang-ulang ya. Nanti saya bantu yang doang ya. Nanti kalau masalah itu Sekalian Pak, sekalian. aja. Biar sekalian selesai. Jadi karena dengan adanya masalah ini dan saya juga sebenarnya sudah tidak cocok dengan penyewa rumah saya. Saya sudah tidak lama tidak cocok, tapi saya selalu berpikiran tidak enak sama Pak Uda dengan Uni untuk menyampaikan ini. Tapi dengan adanya momen seperti ini, saya mau menyampaikan saya tidak mau rumah saya disewa diperpanjang. Paham gue. Lu memang kemakan omongan. Gua nggak kemakan omongan. udah. Gua udah bilang gua nggak kemakan omongan. Gua bilang udah lama, ya. Dari awal dia masuk juga gua udah banyak ngalah, tapi kenyataan yang gua terima nggak sesuai. Makanya gua tapi selalu nahan. Karena bapak, karena Umi itu temen deket almarhum nyokap gua. Ya. Makanya gua selalu nggak enak. Sama Pak Uda juga kenal almarhum bokap gua bukan baik. Makanya gua selalu nahan, berbulan-bulan gua tahan. Tapi dengan kejadian kayak gini, mohon maaf Dan. Lu berantem sama Om Gono, lu tahu Om Gono itu siapa? Dia Om gua juga. Berarti lu berantem juga sama gua. Ya udah, itu Ya, usah dibahas lagi. nggak dibahas itunya, Ya, cuman, usah dibahas. cuman saya menegaskan kalau rumah saya tidak mau diperpanjang oleh Lia dan Udah gitu aja. Oh, Gitu gitu aja ya. ya. Yuk, Gitu ya. ya. Ya, iyalah kita mulai. Ayo mulai. Ayo Dan. Dan. Nih, Bapak dulu Gono Ya. ini kosong. Udah. Jadi saya dua kali ini. Masih ada. Biar kelar, biar clear masalahnya. Saya udah maaf ya secara sambil benar. maaf ya. Maafin ya. Ya, kedua-duanya. Ya. Saya minta maaf. Dan yang paling kuat. Dan yang paling kuat. Dan Gua masuk gua nggak boleh. Ya, saling maafkan ya. Jangan terjadi apa-apa lagi. Ada banyak. Ada di situ ada. Oke deh, semua cuma. Baik, sorry ya. Begitu ya. Suruh Pak RT. Kita damai kan enak, indah.